Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Apriliani dari Prodi Kimia semester 3 dari Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan Universitas Matlaut Anwar Banten. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tugas Kimia Analitik 2 tentang destilasi bertingkat. Menurut J.G. Brown 1987, destilasi adalah suatu metode pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan panas sebagai tenaga pemisah serta didasarkan pada perbedaan komponennya. Destilasi merupakan proses pemurnian zat atau senyawa cair di mana zat pencampurnya berupa senyawa cair yang titik D-nya rendah dan tidak berbeda jauh dengan titik didih senyawa yang akan dimurnikan. Mengapa kita perlu melakukan destilasi bertingkat? Karena metode destilasi bertingkat merupakan perbedaan kimia yang mampu memisahkan dua komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang bertekanan. Karena pada proses ini akan memperoleh substansi kimia yang lebih murni karena melewati kondensor yang banyak. Contohnya ringkasan senyawa aseton dan metanol serta pemisahan antara karbon tetraklorida dan toluen. Prinsip kerja serta aplikasi destilasi bertingkat. Yang pertama, pada skala laboratorium. Pada skala laboratorium, destilasi dilakukan sekali. Komposisi campuran dipisahkan menjadi komponen fraksi yang diurutkan berdasarkan volatilitasnya. Zat yang paling volatil akan dipisahkan terlebih dahulu. Zat yang paling tidak volatil akan tersisa di bagian bawah. Proses ini dapat diulang ketika campuran ditambahkan dan melalui proses destilasi dari awal. Contohnya, minyak atsiri, sereh, cengkeh, jahe, dan lain-lain. Yang kedua, skala industri. Pada skala industri, senyawa asli, campuran, uap, dan destilasi tetap dalam komposisi konstan. Fraksi yang diinginkan akan dipisahkan dari sistem secara hati-hati dan ketika bawah awal habis, maka akan ditambahkan lagi tanpa menghentikan proses destilasi. Contohnya penghilangan minyak, pemakatan alkohol, fermentasi, destilasi air laut. Syarat-syarat terjadinya destilasi bertingkat. Yang pertama, adanya perbedaan komposisi antara fase cair dan fase uap. Yang kedua, harus homogen. Yang ketiga, zat yang dicampurkan atau dicampur tidak boleh menghasilkan panas, warna, ataupun tanda-tanda reaksi kimia lainnya. Yang keempat, destilasi dilakukan paling banyak sebagai pelarutnya. Penghilangan minyak dengan destilasi bertingkat. Pertama, minyak mentah dipanaskan dalam katel menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bagian bawah menara atau tanur destilasi. Dalam menara destilasi, uap minyak mentah bergerak ke atas melalui plat-plat nampan, serta plat memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung bubble cap yang memungkinkan uap lewat. Dalam pergerakannya, uap minyak mentah akan menjadi dingin. Sebagian uap akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair. Fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi di bagian bawah menara destilasi. Sedangkan fraksi senyawa-senyawa dengan titik rendah akan terkondensasi di bagian atas menara. Sebagian fraksi dari menara destilasi selanjutnya dialirkan ke bagian kilang minyak lainnya untuk proses konversi. Selanjutnya ada fungsi alat. Yang pertama ada labu destilasi atau flask, berfungsi sebagai wadah atau tempat sampel yang akan digunakan. Yang kedua, kepala baja, berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke alat pendingin kondensor. Yang ketiga, termometer.
untuk mengamati suhu dalam proses destilasi sehingga suhu dapat terkontrol sesuai dengan suhu yang diinginkan. Yang keempat, kondensor atau pendingin. Untuk mendinginkan uap, destilasi yang melewati kondensor sehingga menjadi cair. Yang kelima, kolom destilasi atau fraksinasi bertujuan untuk memisahkan uap campuran senyawa cair yang titik didihnya sama atau tidak begitu berbeda. Yang keenam, adaptor atau pipa penghubung untuk menghubungkan antara kondensor dan wadah penampung destilasi. Selanjutnya, pemanas untuk memanaskan sampel yang terdapat pada labu alas bulat atau labu destilasi. Selanjutnya, batu didih mempercepat proses pendidihan sampel dengan menahan tekanan atau menekan gelembung panas pada sampel serta menyebarkan panas yang ada ke seluruh bagian sampel. Yang terakhir ada statif dan klem, menyangga bagian-bagian dari peralatan destilasi sehingga tidak jatuh atau goyang. Keuntungan destilasi. Keuntungan utama dari metode destilasi bertingkat adalah kemampuannya dalam memisahkan campuran dengan titik didih dekat dan proses pemisahan yang bersifat kontinu. Dalam hal ini, destilasi bertingkat mampu memisahkan produk dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode destilasi sederhana. Proses kontinu pada destilasi bertingkat memungkinkan pengulangan pengangkatan dan kondensasi pada setiap tingkatan tray atau tingkat tertentu pada kolom destilasi. Hal ini memungkinkan pemurnian komponen campuran yang lebih efisien dan mendapatkan produk yang lebih murni. Selanjutnya yang terakhir ada kelemahan destilasi. Seperti halnya metode pemisahan lainnya, destilasi bertingkat juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah membutuhkan waktu dan energi yang cukup besar dalam operasionalnya. Proses kontinu yang kompleks dan membutuhkan perhatian khusus membuat destilasi bertingkat memerlukan investasi energi yang signifikan. Akhirnya selesai juga. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.